Amerika Serikat sempat berada di ambang melancarkan operasi darat ke Iran dengan misi mengamankan dan mengeluarkan stok uranium dari negara tersebut. Mengamankan stok uranium Iran menjadi salah satu target penting yang hingga kini belum berhasil dicapai pemerintahan Trump. Diketahui, uranium yang telah diperkaya dan diyakini mendekati tingkat kelayakan untuk senjata nuklir tersebar di fasilitas Isfahan, Natanz, dan Fordo yang berada jauh di dalam jaringan terowongan bawah tanah. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Luar biasa. Sepertinya video ini tidak disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kolonjotan berjamaah. Sepertinya video ini akan di-skip oleh warga Konoha, terutama pendukung atau fanboy daripada Iran. Sepertinya video ini akan dibenci oleh pendukung Iran. Karena apa? Karena baru-baru ini Donald Trump berencana menculik uranium dari Iran. Jadi guys ya, ketika berita ini viral di Kompas, kalau saya perhatikan komentar-komentar atau pendapat daripada netizen warga Konoha itu, mereka mengatakan Amerika itu perampok. Jadi ini kan logical fallacy ya. Kenapa saya mengatakan ini logical fallacy atau cacat logika? Bayangkan ya, yang menciptakan nuklir siapa? Yang menciptakan bom atom siapa? Yang menciptakan itu kan Albert Einstein, Oppenheimer, dan kawan-kawan. Ya kan? Mereka orang apa? Orang Amerika. Jadi yang punya hak paten yang menciptakan nuklir itu siapa? Amerika kan? Jadi kalau Amerika yang menciptakan nuklir, lalu kenapa kita mengatakan bahwa Amerika itu perampok gitu? Kan itu hak mereka. Nuklir itu hak Amerika kan, hak paten Amerika. Yang menciptakan nuklir itu siapa? Yang menciptakan nuklir itu Amerika. Masa sesimpel ini juga tidak bisa dipahami oleh pendukung Iran? Ya, kayaknya bodoh banget ya pendukung Iran ya. Otaknya kayaknya ditaruh di dengkul ya, atau ditaruh di selokan kayaknya otaknya ya. Jadi saya tuh sering banget ya membaca komentar-komentar yang mengatakan bahwa Amerika itu merampok uranium Iran. Amerika itu merampok nuklir Iran. Yang menciptakan nuklir itu Amerika, coy. Kalau misalnya mengatakan, oh itu Pakistan punya nuklir, oh itu negara lain punya nuklir, China punya nuklir. Lah, mereka kan dulu sekutu. Ya, nah kita harus bicara by data ya. Menurut data, Amerika ketika Perang Dunia Kedua, mereka sekutuan dengan banyak negara. Ya, sekutu dengan China, sekutu dengan Rusia gitu. Makanya Rusia punya nuklir. Ya, semenjak Perang Dingin mereka pecah kongsi gitu. Amerika dan Rusia pecah kongsi. Jadi guys, ya kita harus bicara by data, bukan asal mangap. Amerika dulu punya banyak sekutu, Pakistan sekutunya gitu ya, India sekutunya gitu ya. Ya, jadi sejarah nuklir Pakistan itu kan dari India kan. Karena India itu membantu Amerika gitu, pro dari Amerika. Bagaimana dengan Korea Utara? Korea Utara itu sebenarnya mencuri. Korea Utara itu bukan sekutu daripada Amerika. Mereka mencuri nuklir, tapi permasalahannya ya, kenapa Amerika tidak mempermasalahkan nuklir Korea Utara? Dipermasalahkan, cuman ya Korea Utara itu tidak sebagai ancaman gitu. Korea Utara itu bukan ancaman bagi Amerika. Nah, permasalahannya Iran itu kan ancaman bagi negara Timur Tengah. Iya kan? Ya, Korea Utara itu nggak terlalu mengancam ya. Mereka tidak pernah tuh ya mengancam Amerika gitu ya. Akan memperbaiki Amerika, nggak ada tuh ya. Ya, nuklir Korea Utara itu untuk apa? Untuk keamanan gitu ya, untuk perlindungan gitu. Lalu bagaimana dengan Iran ya? Jadi baru-baru ini kan pasukan Amerika ya pengen diterbangkan ke Iran gitu ya. Untuk apa? Untuk menghancurkan nuklir di sana ya, kemudian mengambil nuklir yang ada di sana gitu ya. Tapi diurungkan oleh Donald Trump karena terlalu bersiko. Artinya gini ya, mereka ini tidak bisa disebut sebagai perampok. Bukan berarti saya membela sama Amerika ya. Saya tidak membela Amerika di sini. Sebenarnya yang mencuri itu kan Iran. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh itu kan tujuan damai. Oh itu kan tujuan damai dari mana? Kalau itu tujuan damai, maka Qatar, Dubai, ya, Israel, negara-negara Timur Tengah,
mereka biasanya akan sepakat gitu. Ini kan nggak ada yang sepakat kan? Yang pengen nuklir itu cuman Iran sendiri gitu ya. Negara-negara tetangganya nggak setuju, Arab Saudi nggak setuju gitu. Ya, karena apa? Karena Iran ini dianggap membahayakan, kurangnya kepercayaan gitu. Sehingga ya Amerika berhak dong ngambil nuklirnya gitu. Itu kan ciptaan daripada Amerika. Kalau misalnya mengatakan, oh penganaian itu kan cuma sedikit doang gitu ya. Uraniumnya itu nggak diperkaya dari mana? Menurut data, ini lagi-lagi kita bicara data, menurut data, lembaga atom, ya, PBB dan sebagainya mengatakan Iran itu memperkaya uranium mereka sampai 60%. Kalau sampai 60% itu bukan untuk keamanan lagi gitu. Bukan untuk listrik lagi ya. Biasanya itu kan ada tuh yang diperuntukkan untuk pembangkit tenaga listrik. Itu bukan untuk listrik lagi ya. Untuk listrik itu paling berapa gram sih? Paling 3 gram, 2 gram, nggak terlalu banyak. Ya kan? Untuk reaktor nuklir tenaga listrik, ya kan? Jadi Iran itu ada rencana untuk bikin senjata nuklir ya, sehingga apa? Sehingga dicurigai oleh lembaga-lembaga yang berurusan dengan atom atau nuklir. Itu ada datanya gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit yang korban itu Iran. Oh tujuannya damai kok, nggak, mereka nggak punya nuklir. Ya mereka kan mengantisipasi. Wajar dong Amerika curigaan gitu. Jadi warga Konoha kan selalu ngata-ngatain Amerika penculik, Amerika curigaan, Amerika segala macam. Jadi kalau mau lihat kesalahan Amerika, lihat juga kesalahan Iran gitu. Jangan cuman kesalahan Amerika yang dilihat gitu ya. Kesalahan Iran nggak dilihat. Harus bongkar dong ya semuanya kesalahannya. Berkali-kali saya mengatakan, kalau Anda ngata-ngatain Israel, ya Anda juga harus lihat kesalahan Iran gitu ya. Kalau Anda melihat kesalahan Amerika, Anda juga lihat kesalahan Iran gitu ya. Ada banyak kesalahan Iran. Iran itu sering berbohong. Mereka mengatakan kita tidak memperkaya uranium kok. Padahal pada faktanya sampai 60% diperkaya. Tinggal sedikit lagi ya. 90% langsung jadi senjata nuklir. Ya, kalau mereka sudah punya senjata nuklir, ya bisa aja mereka menggunakan nuklir untuk malah membarbadir Timur Tengah ya kan. Jadi dalam hal ini bisa aja dikatakan Amerika itu hero ya kan, pahlawan untuk menyelamatkan nuklir gitu. Itu kan hak paten mereka. Nuklir itu kan hak paten mereka. Kalau yang menemukan nuklir itu misalnya nih ya, namanya itu Bejo misalnya, orang Jawa misalnya, yang menemukan nuklir, ya ada 3 orang misalnya, Bejo ya, kemudian Paijo misalnya, atau Sontoloyo misalnya, ya ada 3 orang nih penemu nuklir dari Konoha misalnya. Lalu tiba-tiba nih ya, Malaysia gitu punya nuklir, tapi mereka nggak izin dari kita gitu. Apakah kita kesel? Kesel dong. Ya jangan-jangan nanti nuklir itu digunakan untuk menghancurkan Konoha. Kan kita berpikirnya seperti itu kan. Tiba-tiba negara lain misalnya punya nuklir ya, misalnya nih Iran punya nuklir, tapi kita tidak ngasih nuklir ke Iran. Ya, mereka mencuri gitu misalnya. Apakah kita kesel? Kesel dong. Ya, kita sebagai yang punya hak paten nuklir ya kesel dong. Ya, jadi jangan cuman melihat kesalahan Amerika. Ya, kalau saya perhatikan kita tuh sedikit-sedikit ngata-ngatain Amerika. Kita benci dengan Amerika itu bukan tanpa sebab sebenarnya. Ada banyak faktor ya. Karena mereka selalu mendukung Israel. Ya karena kita punya musuh bernama Israel ya, musuh warga Konoha maksudnya. Nggak semua tapi di sekelumit tapi rata-rata gitu. Kenapa Israel dimusuhi? Ya karena kisah-kisah masa lampau. Ya karena ada tertulis dalam kitab suci. Ya lagi-lagi ada hubungan dengan agama, doktrin agama. Kalau kita tuh mayoritas beragama Hindu, kita tidak mungkin membenci Israel. Buktinya India berpihak pada Israel kok. Ya nggak ada urusan dengan kemanusiaan, karena katanya kemanusiaan, ya kemanusiaan karena kita membela Palestina, kemanusiaan. Ya di Ukraina juga ada kok banyak orang meninggal, tapi kita nggak peduli tuh. Ya kita karena seiman aja gitu, nggak ada urusan lain gitu, nggak ada alasan lain, karena seiman. Ya kita tuh nggak pernah berterus terang mengatakan seperti itu. Dan ini juga sudah saya alami sendiri ya. Dosen saya juga banyak kok yang seperti itu, ya yang berpihak pada yang seiman gitu. Dulu waktu saya kuliah di luar angkasa ya. Dosen saya itu lebih berpihak pada yang seiman dengan mereka gitu ya, ngasih nilai yang bagus-bagus sama yang seiman gitu. Ya, jadi ya saya sudah mengalami sendiri gitu ya.
Ada banyak warga Konoha seperti itu kok. Ya, ya mereka berpihak pada yang seiman gitu ya, seagama gitu. Jadi seiman itu bisa menghancurkan suatu negara. Jangan salah, prinsip seiman, seagama gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Wah, gila, 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 luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi guys, ya kalau misalnya nih Amerika nekat gitu ya, nekat ngambil uranium dari Iran, apakah berhasil atau tidak? Ya berhasil. Bisa berhasil, bisa enggak gitu. Tapi kayaknya 80% bisa berhasil deh ya. Jangankan uranium, ya sekelas Presiden Venezuela juga mereka bisa ini kok, bisa kuasai kok, bisa diculik malam-malam. Ya bisa aja, kita nggak tahu kan. Ya, bagaimana dengan uranium Iran? Sebenarnya ya tempat pengayaan uranium itu sudah dihancurkan. Cuman yang kepalang diperkaya gitu ya. Uranium itu kan diperkaya. Itu dilindungi oleh pasukan IRGC gitu. Kalau perusahaannya kilangnya gitu udah dihancurkan untuk bikin senjata nuklir. Tapi ya nuklir itu masih disimpan gitu ya. Belum dihancurkan. Harusnya kan dihancurkan gitu ya. Jangan diperkaya sampai 60-70% gitu ya. Itu tuh tidak bagus guys ya. Kenapa? Karena ya itu akan jadi senjata nuklir. Itu yang ditakuti oleh Amerika. Ya, jadi boleh dong ya kalau Amerika curigaan ya. Berdasar itu kalau mereka curiga. Jangan sedikit-sedikit yang salah Amerika gitu. Ya, jadi terbiasalah berpikirnya itu dari berbagai sudut pandang, jangan satu sudut pandang doang gitu. Kalau hanya dari sudut pandang itu berpikir orang bodoh gitu ya, nggak bakal bisa jadi negara maju Konoha kalau seperti itu terus ya. Ya, jadi kalau mau bongkar kelemahan Amerika, bongkar kelemahan Iran gitu. Kalau bongkar kelemahan atau kesalahan Israel, bongkar kesalahan Palestina juga gitu. Emang Palestina punya kesalahan? Ya punya kesalahan. Ya ini jarang dibongkar. Palestina juga punya kesalahan. Mereka miskin itu karena kesalahan mereka. Ya kan? Kan mereka yang menyerang Israel 7 Oktober. Kalau misalnya mengatakan, oh selama ini kan mereka disiksa. Ya kalau mereka kurang mampu berhadapan dengan Israel face to face, ya tunda dulu serangannya gitu. Ya kan? Bikin teknologi dulu gitu supaya apa? Supaya jangan dibombardir gitu ya. Oke guys ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Anda yang menyimpulkan ya. Anda yang menyimpulkan dan saya tidak mempengaruhi Anda ya. Keputusan di tangan Anda. Jadi intinya kalau mau bongkar kesalahan Amerika, bongkar kesalahan Iran, semuanya terang benderang. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.